Hai semuanya, kenalin nama gua Alzen dan kalian bisa manggil gua Al. Ya sebelumnya gua mau minta maaf dulu kalau ada subscriber gua yang nungguin konten wibu gua. Gua jarang upload juga ya karena sepi. Maksud gua karena nggak ada waktu luang sih. Kemarin gua nggak ada waktu karena sekolah dan banyak tugas. Jadi karena itu gua nggak ada waktu untuk membuat konten yang panjang-panjang. Ya makanya gue buat klip-klip YouTuber yang gue suka. Karena sekarang gue udah taman SMA, jadi mari kita mulai aktif lagi uploadnya. Let's go. Nah di video kali ini gue bakal bikin list yang cukup mainstream, yaitu 10 rekomendasi manhwa terbagus menurut gue. Ingat ya, ini cuman penilaian pribadi gue. Jadi kalau kalian gak suka atau berbeda pendapat dengan gue ya silahkan aja. Toh bukan urusan gua. Nah, pertama-tama gua mau peringatin dulu ke kalian. Kalau kalian suka dengan list ini, jangan lupa kalian kasih like dan subscribe-nya ya. Ya, supaya gua bisa lebih semangat untuk bikin video yang lain juga lah. Pertama, Tales of Demons and Gods. Di Tales of Demons and Gods ini, atau Toda, bercerita tentang Nieli, berdiri di puncak dunia kultivasi dan menjadi spiritualis iblis terkuat. Namun dia kehilangan nyawanya selama pertempuran yang tidak akhir melawan Kaisar Sage dan 6 deity beast-nya atau monster tingkat dewanya. Setelah dia mati di tangan Kaisar Sage, jiwanya kemudian dibawa kembali ketika dia berusia 13 tahun. Pada titik ini, dalam hidupnya Nieli dianggap mempunyai bakat paling menyedihkan di antara teman-temannya. Namun dengan pengetahuan luas yang dia kumpulkan dari kehidupan sebelumnya atau masa depannya, dia mampu menentang takdir serta melawan surga untuk mencapai kekuatan tertinggi untuk melawan musuh umat manusia. Review singkat dari gua sih, ini komik bagus banget, perfect lah. Cerita awalnya mudah dipahami dan alur ceritanya juga sangat menarik. Ya walaupun alurnya cukup kelas juga ya untuk manhwa sekarang yang ahli tertinggi mati lalu reinkarnasi. Nah, kalau di komik ini walaupun alur ceritanya atau konsep ceritanya clash, tapi alur ceritanya tuh benar-benar disajikan perfect lah, benar-benar mantap untuk dibaca. Kalau kalian suka dengan komik-komik dengan tema kultivasi, mungkin nih benar-benar cocok untuk kalian fix dah. Ya mungkin minusnya ya nih komik update-nya cukup lambat juga lah ya, karena novelnya juga udah lama nggak update dan di dalam komiknya banyak teks-teks yang dimasukkan. Jadi kalau kalian yang nggak suka membaca mungkin akan agak pusing dengan kalau membaca komik ini, tapi it's okay lah, nggak akan mempengaruhi experience kalian untuk membaca komik ini. Pokoknya the best, wajib untuk dibaca. Kedua, Battle Truck The Heaven. Di Battle Truck The Heaven ini bercerita tentang Xiaoyan, MC kita yang berinkarnasi ke dunia yang penuh dengan seni bela diri. Dahulu bakatnya itu dinilai yang paling hebat, tapi secara tiba-tiba bakatnya itu mulai menghilang dan kini dia dianggap sebagai sampah keluarga. Namun ada sesuatu yang membantunya dan yang tak pernah terduga-duga. Nah ya review singkat dari gua sih, ini komik benar-benar bagus sih. Hampir sama lah bagusnya dengan Tales of Demons and Gods. Perkembangan ceritanya pun menarik, progresnya pun nggak terlalu gimana gitu atau nggak terlalu cepat. Nah dan waktu kita membacanya terasa enjoy aja gitu. Terus mungkin minusnya sama kayak Tales of Demons and Gods, banyak kata-katanya gitu atau banyak teksnya gitu. Bagi kalian yang kurang suka membaca mungkin kurang suka nih komik. Ya gitu aja sih. Ketiga, I Am Evil Emperor. I Am Evil Emperor bercerita tentang menyeberang ke dunia lain, menjadi kaisar iblis yang paling lemah dan paling tampan. Xiaoyan setelah hidup kembali ke dunia lain, dia terjatuh ke dalam genggaman gadis iblis. Agar tidak disiksa sampai mati, dia melakukan perjalanan ke berbagai dunia dengan sistemnya, memenggal seseorang, serta menghentikan Federasi Barat.
Inilah kisah perjalanan dari sang kaisar iblis untuk mencoba mendominasi banyak dunia. Ya, review singkat dari gua sih, bagi yang bacot manhwa yang panelnya dikit ya, baca nih manhwa, dijamin bacotnya tertampar. Artnya ya, walaupun bagus dan mungkin agak-agak detail gitu, juga ceweknya tergambar dengan kawaii, tapi setidaknya nilai artnya itu bagus lah menurut gua. Ya kayak dari segi alurnya sih bagus sih, apalagi alur cerita serta konsepnya pun terstruktur dengan lumayan baik dan lumayan memuaskan lah bagi gue yang baca. Ya not bad lah. Tapi bagi yang nggak suka dengan membaca panjang-panjang, mungkin nih kurang recommended karena ada beberapa bagian yang bisa bikin lu yang baca bingung gitu. Jadi ya kalau untuk dibaca secara serius atau gimana sih, oke men, recommended sih yang ini. Ya, segitu aja sih review gua. Keempat, Al Saulan Series. Nah, untuk yang satu ini, kenapa gua rekomendasikan semua series Saulan? Ya, karena semua seriesnya udah diadaptasi dalam bentuk komik. Walaupun cerita komik satu dengan yang lainnya belum tamat, tapi komik barunya selalu ada yang rilis. Ya menurut pendapat gua ya, ini series lumayan lah untuk dibaca. Alurnya yang lumayan beda dari manhwa lain, serta konsep ceritanya yang luas membuat nih komik layak untuk dibaca. Sekedar info tentang series ini, setiap seriesnya itu selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya Saulan 1 terhubung dengan Saulan 2 dan begitu seterusnya. Seriesnya sendiri dalam bentuk komik ada 5. Saulan 1 bercerita tentang Tangsan. Saulan 2 bercerita tentang 10.000 tahun setelah Saulan 1, dan di sini MC-nya beda lagi. Di Saulan 3, spoiler dikit ya, bercerita tentang anak dari Tangsan. Di Saulan 4, nah ini spoiler juga, bercerita tentang cucu dari Tangsan, MC Saulan 1. Dan di Saulan 5, Rebirth of Tangsan, bercerita tentang reinkarnasi dari Tangsan. Side story-nya sendiri ada 2, Saulan Legend of the Tanks Hero serta Saulan Legend of the God's Realm. Nah, ya begitulah review singkat dari gua. Ya untuk minusnya sendiri mungkin dari artnya yang agak apa gitu, agak deh, lihat sendirilah. Kelima, Villain of Destiny. Villain of Destiny bercerita tentang MC Gita yang bereinkarnasi atau hidup kembali ke dunia lain. Nah, di dunia lain ini dia berperan sebagai seorang villain gitu ya, yang bertugas untuk menjatuhkan karakter utama atau semua karakter utama yang ada di dunia itu. Nah, di sini MC-nya tuh bisa dibilang cukup jahat juga lah ya, dan kepintaran MC itu boleh-boleh lah untuk dilihat. Ya kebadasan atau kekerenan MC di sini pun lumayan lah untuk dilihat. Ceritanya pun nggak seperti yang lain, bisa dibilang cukup anti mainstream. Terus ya gimana ya, enjoy aja lah gua bacanya, keren gitu MC-nya. Kalau kalian mau baca ya baca aja. Ya gua cukup rekomendasikan ini juga lah. Sekarang baru sekitaran 30-an chapter lah nih komik. Keenam, Xianzun Luo Wuji. Nah, di komik Xianzun Luo Wuji ini bercerita tentang Immortal Emperor Luo Ji yang mati dikhianati terus berinkarnasi ke masa lalu. Ya bisa dibilang alurnya cukup mainstream lah ya, atau bisa dibilang emang mainstream sih. Ahli tertinggi mati terus berinkarnasi ke dunia lain atau ke masa lalu. Nah, tapi di sini ya kenapa gua rekomendasikan Xianzun Luo Wuji? Nah, di Xianzun Luo Wuji ini penerapan ceritanya cukup berbeda. Nah, kalau di manhwa lain yang ahli tertinggi reinkarnasi terus menjadi yang terkuat di masa lalu tuh kan biasanya kebanyakan bacot tuh, seperti I am Dark Xianzun
atau yang lain gitu. Yang paling gue ingat tuh I Am Daxianzon. MC itu dewa tertinggi tapi banyak bacot. Nah, terus yang gue rekomendasikan di sini MC no bacot gitu. Bisa dibilang sama kayak apa? Kayak gimana gitu? Kayak Rebirth of the Urban Immortal Cultivator. Nah, kayak gitulah. No bacot, no bacot, no apalah. Langsung hantam aja musuh-musuhnya. Nah, itulah kenapa gua rekomendasikan ini. Ketujuh, Nanhao dan Sang Feng. Di komik Nanhao dan Sang Feng ini bercerita tentang dua orang anak laki-laki SMA biasa. Ya kan sebelum-sebelumnya gua kebanyakan atau semuanya gua rekomendasikan manhwa fantasi atau manhwa yang berkaitan dengan kultivasi itu. Nah, sekarang gua rekomendasikan manhwa biasa. Manhwa yang bisa dikatakan ya komedi biasa lah, komedi slice of life biasa. Kenapa gue rekomendasikan ini? Ya menurut gue komedi yang ada di dalam manhwa lumayan atau bisa dibilang cukup menghibur lah ya. Cukup menghibur dan bikin ya melepas bosan, bisa dibilang gitulah. Kalau kalian mau baca atau suka dengan manhwa komedi, ya silakan aja baca nih manhwa. 8. Different King. Different King bercerita tentang jiwa seorang pangeran yang masuk ke dalam tubuh seorang pemuda di bumi. Ya bisa dibilang kayak sebelum-sebelumnya juga lah. Ya yang gue suka dari ini manhwa selain adanya tema kultivasi dengan fantasi, ini manhwa juga mencampurkan komedi yang cukup kental lah di dalam nih manhwa. Ya gue pas bacanya aja sering ketawa-tawa pas baca nih manhwa. Kalau kalian mau dengan manhwa kultivasi bercampur komedi yang cukup lucu, ya bisa kalian baca lah nih manhwa. Yang ke-9, The Great Ruler. Dunia ke-1000 di mana berbagai bidang bertemu, tempat di mana banyak suku tinggal, dan tempat di mana kelompok penguasa bersatu. Para penguasa langit datang satu persatu dari bidang bawah dan membuat legenda tentang diri mereka. Ya pokoknya nih bagus lah cok. Susah gua mengekspresikan seberapa bagus nih manhwa. Pokoknya sebanding dengan Battletrog Zehivan dengan Tales of Demons and Gods. Pokoknya kalau kalian mau baca aja lah. Yang ke-10, Wudong Qiankun. Bercerita tentang seorang anak bernama Lindong yang berjuang berlatih keras untuk bisa membalaskan dendam pada seseorang yang pernah mempermalukan ayahnya, bahkan nama keluarganya di hadapan banyak orang. Banyak hal yang mengejutkan terjadi selama proses latihannya. Akankah Lindong mampu membalaskan dendam ayahnya dan menjadi harapan baru bagi keluarga Lin? Ya, menurut gua nih ya, sama kayak yang lain, semua rekomendasi manhwa yang ada di list video ini bagus menurut gua. Nah, sedangkan Wudong Qiankun ini malah ya bagus juga sih. Bercerita tentang MC Zero to Hero, dari yang awalnya lemah perlahan menuju puncak dunia. Ya gitulah. Pokoknya semua yang ada di list ini, pokoknya kalau kalian baca mantap lah. Kalau kalian mau ya kalian bisa baca lah. Akhirnya cok, selesai juga. Akhirnya butuh berapa lama nih anjing gua bikin nih video. Awalnya gua bikin video nih ya pada awalnya sebelum bulan puasa, tapi gua terlalu malas anjir untuk bikin video. Ya makanya baru kini selesainya dan baru kini juga diupload. Ya sekian lah tadi ya rekomendasi manhwa menurut gua. Kalau kalian suka silahkan tinggalkan like dan subscribe-nya. Kalau kalian ada request video lain, cobalah kalian komen nanti.
Nanti ya kalau gua mood, gua pikir-pikir lah untuk buatnya. Ya sekian dulu lah. Pusing gua, cok. Udah ya. Dah.